Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alif Al-Ghifari dengan NIM 21104111190 dari kelas F Teori Komunikasi. Nah, untuk saat ini saya ingin menjelaskan mengenai teori jarum hipodermik atau needle theory. Nah, yang pertama sejarah dan definisi dari teori jarum hipodermik atau needle theory. Awalnya teori ini dikemukakan oleh Harold Laswell di tahun 1920-an dan kemudian dikemukakan kembali oleh Wilbur Schramm di tahun 1950-an. Menurut teori ini, media massa itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada khalayak atau masyarakat banyak. Teori ini merupakan aliran satu tahap atau one step flow, yang mana media massa itu langsung kepada khalayak sebagai mass audience dan tanpa adanya opinion leader. Jadi media massa itu bisa diberikan secara langsung kepada masyarakat tanpa adanya orang-orang yang memegang opini atau tanpa adanya pihak kedua. Masih sama sejarah dan definisi, teori ini diberitahukan di tahun 1950-an setelah peristiwa siaran berita singkat di stasiun radio CBS Amerika Serikat yang berjudul The Invention from Mars. Wilbur Schramm berpendapat bahwa seorang komunikator bisa menembakkan peluru komunikasi kepada khalayak yang tidak berdaya dan pasif. Nah, ini bisa dilihat dari model dari jarum hipodermik. Modelnya itu seperti jarum suntik kebanyakan. Next slide, asumsi-asumsi dasar di dalam teori jarum hipodermik. Yang pertama, media massa secara langsung, cepat, dan mempunyai efek yang kuat kepada khalayak. Yang kedua, media massa dianggap lebih pintar dibanding dengan khalayak atau mass audience. Dan yang ketiga, khalayak dianggap sebagai sekumpulan orang yang pasif dan homogen. Selanjutnya ada kritik terhadap asumsi-asumsi dasar tersebut menurut Lazar, Fett, dan Raymond. Yang pertama, khalayak tidak pasif. Mereka mencari apa yang mereka inginkan dari media massa. Dan yang kedua, ada saat ketika efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan keinginan si penembak. Maksudnya tuh eh, keinginan penembak tidak selamanya sesuai dengan keinginan si penembak. Maksudnya tuh keinginannya nggak selalu sesuai. Karena kan teori jarum hipodermik ini tidak selamanya berhasil. Dan karena masyarakat khalayak ramai itu bukan merupakan suatu kumpulan orang yang pasif, tetapi aktif karena mereka mencari informasi di media-media massa atau media-media lainnya yang mereka inginkan dan mereka kehendaki. Gitu. Next slide, aspek menarik dalam teori jarum hipodermik. Menurut Elihu Katz dalam buku yang berjudul The Diffusion of New Ideas and Practice di tahun 1963. Yang pertama, model massa memiliki kekuatan yang luar biasa, sanggup menginjeksi secara mendalam ide-ide ke dalam pikiran orang yang tidak berdaya. Yang kedua, audiens massa dianggap seperti atom-atom yang terpisah satu sama lainnya, yang tidak saling berhubungan, dan hanya berhubungan dengan media. Yang ketiga, apabila individu-individu dalam audiens massa memiliki pendapat yang sama dalam suatu persoalan, hal ini bukan karena mereka berhubungan atau berkelompok satu dengan yang lainnya, akan tetapi mereka memperoleh pesan yang sama dari satu media yang sama. Next slide ini ada contoh kasus mengenai teori jarum hipodermik atau needle theory. Contoh yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika adanya iklan Pampers yang diberitakan dan dipublikasikan di media-media massa ataupun media-media online. Hal tersebut kan secara cepat mempengaruhi khalayak bahwa semua popok sekali pakai itu disebut dengan Pampers. Dan sampai saat ini itu sudah terdoktrin bahwa popok sekali pakai itu merupakan Pampers di ingatan masyarakat. Yang mana padahal Pampers itu sendiri kan merupakan salah satu merek dari popok sekali pakai. Ya walaupun sudah banyak merek-merek popok sekali pakai lainnya yang bermunculan, akan tetapi masyarakat hingga saat ini banyak yang masih menganggap bahwa merek tersebut merupakan Pampers. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai teori jarum hipodermik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.